Teman-teman, jadi saya ini akan mereview yaitu sebuah mixer yaitu dengan merek DP Voice Valentine 4 ya. Mixer konsol profesional 4 channel mixer ya. Ini didesain oleh DP Voice. Nah, ini adalah satu pabrikan sama asli ya, satu PT sama produk dari asli ya, teman-teman. Jadi satu pabrikan, satu PT lah dari sama asli ya teman. Ini yang 4 channel, ada yang sampai 16 itu ada, tapi ini saya beli yang 4 channel ya. Ini sangat bagus banget, sangat recommended banget teman. Sudah ada equalizernya ya, nanti kita coba saya tunjukkan dalamnya. Teman-teman bisa lihat tuh kardusnya segitu besarnya ya. Nah, segitu besarnya kardusnya, jadi kita bisa lihat ya, langsung dalamannya kita buka aja ya. Kita buka dulu ya. Nah, ini dalamannya ini adalah untuk cek AC ya teman-teman, bisa lihat. Nah, seperti ini kita lihat dulu. Ini plastiknya ya, plastiknya udah saya lepas, jadi dalamannya seperti ini. Terus ini adalah kartu garansi, kartu manual book juga garansi ya. Kita lepasin semuanya dulu ya teman-teman. Nah, ini mixernya ya, kita lihat dulu. Ini kartu garansinya keren, warna hitam ya, ada logo ciri khas warna merah DP Voice kartu garansi. Ini sebenarnya harus diisi ya, kalau nggak diisi ya percuma sih, walaupun dikasih garansi. Karena ini kalau diisi, setelah diisi kita terus kirim ya, dikirim ke tokonya, sebenarnya kirim ke dealernya. Ini garansinya 1 tahun teman. Ini harus diisi sebenarnya, baru terus itu dikirim. Terus di sini adalah manual book ya. Nah, di sini kelihatan ya, Valentine 4, Valentine 6, Valentine 8. Jadi ini hanya membedakan cuma channel ya, cuma channelnya, tapi dari segi fitur sama ya. Oke, untuk kartu garansi kita lewatin aja ya. Terus ini untuk kabel AC ya. Nah, kabel AC nya, kalau biasanya kalau di toko ini penyebutnya adalah kabel kabel PC itu ya, kabel komputer itu, karena memang sama penyebutannya, rata-rata kabel komputer gitu ya. Ini kabel AC nya seperti ini. Nah, ciri khas Indonesia banget ya. Oke ya teman-teman, kita akan review review singkat-singkat aja ya. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya tidak menguasai untuk mixer DP Voice ini, karena sebelumnya ya saya beli mixer yang seperti biasa ya, enggak seperti ini tombolnya lumayan cukup banyak ya, apa yang saya bisa gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang teman-teman bisa tambahin di deskripsi ya. Oke, kita sabar dekat dulu ya. Kalau saya mulai dari depan ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah dapannya sendiri kelihatan ya. Kita dari atas dulu ya. Ini ada tulisan grup, ada tulisan main outputnya ya di sini. Terus kita mulai yaitu dari, lebih tepatnya adalah dari bagian dari casingnya, dari body ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari body. Nah, ini kita bisa lihat teman, ini bodinya dia terbuat dari plat ya, besi keseluruhan. Hampir semua rata-rata mixer yang saya beli di video saya sebelumnya itu semuanya saya pilih cari yang plat ya teman-teman ya. Bukan berarti saya anti yang namanya bahan dari plastik, bukan ya, karena kebetulan aja memang saya cari yang plat ya. Nah, seperti ini corak warna putih, ini ditambahin lagi ya, biar kelihatan semacam wah, lebih keren, kesan menarik ya teman-teman. Bisa lihat ya, ini plat, bener plat semua ya. Oke, kita dari kesimpulannya bodinya plat tebel ya, tidak, walaupun tidak terlalu tebel-tebel banget, tapi kalau untuk mixer saya rasa ini udah cukup ya. Kita langsung review yaitu bagian dari tombol-tombolnya ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat dari tombol untuk per channel. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah untuk tombol phantom power ya, gunanya untuk mikrofon kondenser, dan di atas ini adalah untuk gainnya ya. Nah, ini gainnya teman-teman. Terus di sini ada equalizer. Nah, yang menarik lagi di sini ada mid, dan ini adalah frekuensi ya. Kalau ada frekuensinya ya, mid frekuensi. Jadi kalau misalkan dinaikkan dia agak sedikit tebel gitu ya. Terus di sini low nya. Jadi sebenarnya
patokannya itu ada di sini kotak ini. Nah, kotak ini adalah equalizer gitu ya, high, mid, low. Jadi harusnya kalau misalkan ada frekuensinya low-nya itu wah lebih keren. Dan ini adalah aux-nya teman. Aux-nya itu sampai 3 ya, aux 1, aux 2 dan aux 3. Nah, mana itu? Sorry. Ya ini aux 3. Ini aux 3 itu ada, kalau yang ini udah pasti untuk efek ya, untuk ngebuka efek ya. Jadi satu channel tuh kita bisa buka sendiri efeknya ya, satu channel itu sama. Ini VX ini dia khusus efek yang ada di internal ya teman-teman. Dan mixer ini sudah bisa untuk dikasih mixer sudah bisa dikasih efek eksternal, teman-teman jangan khawatir. Dan ini mute, jadi kita bisa menjeda apabila kita ngomong, jadi biar tidak misalkan ini videonya tidak perlu dinolkan, jadi teman-teman bisa tekan mute gitu aja. Di sini ada L sama R, dan ini adalah tombol grup 1 dan grup 2 ya. Nah, di sini nanti juga berfungsi teman-teman. Nah, ini yang kerennya, satu per channel ini sudah ada lampu sinyal ya. Nah, di sini sudah ada PVL teman-teman, satu channel. Apa nggak keren ya? Ini sudah cukup mumpuni saya rasa untuk kalau untuk dipakai tuh misalkan mixer dipakai untuk sound miniatur. Wah udah bukan lagi, udah bagus ya. Saya memakai channel 1 sama 2 sama 3 ya, jadi saya nggak saya jelaskan. Terus mari kita pergi ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini aux 1, aux 2, aux 3 ya. Jadi nah ada aux 1, aux 2, aux 3, dan ini ada VX aux 2 retune pons. Nah teman-teman, di sini aux 1 dan aux 2 VX, dan di sini juga VX ya di sini ya. Nah, bisa lihat ya. Terus ini adalah equalizernya ya. Di sini sudah ada equalizernya ya teman-teman. Equalizernya itu 7 band. Jadi ini sangatlah menurut saya recommended banget ya Valentine. Harganya tidak terlalu mahal, cukup terjangkau ya teman-teman. Terus mari kita ke atas. Nah, di sini adalah untuk musik ya. Musiknya itu di sini ya, channel 5 sama 6. Kalau teman-teman mau muter musik ya, ini di channel 5 sama 6. Nah, ini sudah dikasih yang namanya high, mid, low. High, mid, low ya sudah ada. Terus di sini juga sudah disediakan untuk efeknya edit A sama edit B. Sudah 199 dSP ya teman-teman. Nah, ini ada tombol stop dan ada tombol rec teman-teman ya. Jadi ya oke, ini USB ini kalau taruh dari atas ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk efeknya. Di sini untuk grup 1, grup 2 ini outputnya yaitu L sama R ya, stereo. Mari kita lihat bagian dari depan ya. Oke, kalau dari depan seperti ini ya. Ini adalah tombol untuk AC ya, dan ini adalah saklarnya. Dan di sini adalah untuk outputnya, dia sudah ada 2 jack yang teman-teman bisa pilih, yaitu mau XLR atau AK ya. Nah, ini keren, udah lengkapi loh, udah dilengkapi outputnya, ada 2 pilihan. Apa enggak keren nih mixer ini ya. Di sini ada grup 1, grup 2. Di sini aux-nya ya, aux 1, aux 2, aux 3, dan ini return yaitu adalah untuk efek ya, efek eksternal teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah untuk L sama R, jack RCA itu adalah input MP3 player. Jadi atau mungkin DVD teman-teman punya jack RCA atau jack berapa ya, 3,5 mili atau berapa itu saya lupa itu. Yang ke HP colokan ke sini udah langsung teman-teman bisa muter musik melalui mixer ini ya, atau mungkin melalui versi juga bisa. Di sini ada line mic ya, ini juga bisa untuk musik juga ya, line karaoke juga untuk mic karaokean juga untuk musik bisa ya, channel 1 sama 4. Dan ini ada insertnya ya teman-teman. Nah, seperti ini penampilannya teman-teman. Nah ya kan, apa enggak keren ya. Ini adalah penampakan dari mixer DB Voice ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk lebih biar teman-teman nggak penasaran dengan seperti apa sih suaranya ya, biar teman-teman nggak tahu seperti apa sih suaranya, kita tes
mixernya ya teman-teman, tapi di dalam rumah aja ya. Jadi seperti ini. Nah oke ya, seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman ya, kita tes. Jadi ini mixernya kita tes ya, sudah saya pasang semua, saya pasang ke power. Jadi ini mixer langsung ke power gitu ya, jadi nggak ada equalizer karena di sini ada equalizer, jadi saya nggak perlu menambahkan equalizer kembali, juga nggak ada masalah. Ini saya kemarin sempat kebingungan ya, karena di mixer saya itu saya pada saat beli kan ada tulisan mode Bluetooth, sedangkan di DB Voice kan nggak ada mode Bluetoothnya ya, tapi ternyata ini bisa untuk mode Bluetooth teman-teman. Saya jadi kalau mixer ini kan menurut saya itu kan cukup baru ya, jadi saya belum pernah menyentuh mixer ini sebelumnya, jadi saya agak kebingungan pada saat itu. Ternyata di sini sudah ada bisa untuk mode Bluetooth. Memang tidak ada tulisannya mode Bluetooth, nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan terlebih dahulu mode Bluetoothnya itu di mana, biar teman-teman mungkin kalau beli mixer DB Voice Valentine 4 tidak bingung seperti saya teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman. Nah oke, saya tunjukkan teman-teman. Di sini ada rek sama stop ya teman-teman. Nah udah udah connect ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, pilih salah satu gini, 1 2 3 gitu ya, kita ulangi dari awal. Nah ini kan no, kita teman-teman bisa gini. Nah dia langsung connect. Nah itu sudah connect seperti itu teman-teman ya. Kalau enggak teman-teman, kalau enggak biasanya tadi saya tekan terus, ternyata langsung ke BE gitu ya. Kalau teman-teman muncul misalkan tekan 1 2 3, anggap aja hitung seperti itu, pokoknya sampai muncul tulisan BE gitu ya. Ya memang agak sedikit membingungkan saya juga sempat bingung pada saat itu, kok nggak ada mode Bluetooth. Saya pikir ini tidak ada mode Bluetoothnya, ternyata ada mode Bluetoothnya. Kita coba tes musik dulu ya teman-teman ya. Nah untuk menggunakan musiknya teman-teman, saya menggunakan mode Bluetooth, yaitu masuknya itu ke sini ya, ke channel 5 sama 6 yang ini ya teman-teman ya. Saya perdekat dulu ya, maksudnya itu ke channel 5 sama 6 ya. Ini stereo, benar-benar stereo, dan ini ada outputnya. Kalau untuk misalkan teman-teman kok nggak bunyi ya, teman-teman jangan lupa ini tekan ya, ditekan di tombol di sini. Nah ini teman-teman ada tombol, teman-teman tekan tombol, tekan gitu aja lah, cetek gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini equalizernya masih dalam keadaan flat gitu ya. Jadi kita tes musik ya teman-teman ya. Nah itu ya suara dari ya untuk DB Voice. Jadi ini flat ya, equalizer flat. Menurut saya keren ya teman-teman. Jadi memang bener-bener menurut saya itu mantep ya. Kalau untuk dipakai untuk acara-acara kalau di rumahan udah gak umum gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, tadi musik menurut saya bagus banget ya, walaupun equalizer ini masih dalam keadaan saya flat gitu ya.
Ini saya putar gini untuk suara musiknya udah mantep ya. Kita giliran tes vokal saya ngambil di channel 4 ya teman-teman, sama sih channel 1 2 kita ngambil channel 4, dan teman-teman bisa lihat ya ini masih flat semua. Jadi ini gainnya saya nolkan dulu, saya pakai efek yang ke 20 ya, 20. Ini bisa putar-putar sendiri karena ini edit A edit B bisa diedit ya efeknya seperti teman-teman yang sesuaikan teman-teman yang diinginkan ya. Jadi ini untuk membuka efeknya di per channelnya itu di VE gini loh teman-teman. Apa ya, ini pen ya, ini pen untuk merouting ya, merouting ke kanan atau ke kiri ya. Ini mute ya, ini dalam keadaan low mic-nya masih flat ya. Kita coba untuk suara vokalnya teman-teman bisa dengarkan suara vokalnya seperti apa ya. Jangan lupa untuk LR ini, tombol ini ditekan ya teman-teman. Cek 1 2, cek cek 1 2, cek 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 1 2 dicoba, cek 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 1 2 cek cek 1 2 cek 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 1 2 cek 1 2 cek cek 1 2 cek 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 di Jawa sadera cek sadera cek sadera sadera cek dicoba cek sadera dicoba 1 cek cek dicoba sadera. Suara cukup keren cek cek 1 2 cek 1 2 dicoba 1 dicoba 1 2 dicoba cek 1 2 cek 1 2 dicoba cek cek sadera cek. Hasil kesimpulan saya, menurut saya ini sangatlah bagus banget, recommended, jos gandos, pokoknya top marko top untuk mixer kategori harga 1 jutaan, 1 juta lebih dikit. Ini udah mantep, keren. Dan nah, kalau teman-teman mungkin bingung apa ya, nanggung ya beli mixer 4 channel ya, mungkin kalian kelihatan kayaknya wah bener-bener nanggung sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa beli yang apa sih, yang 8 channel ya. Mungkin kalau teman-teman budgetnya lebih ya 6 channel itu selisih sama ini mungkin selisih 300 ya, selisih 200 ya, baru ya selisih 200.000 teman-teman. Ini harganya 1 juta 1.150.000 ribuan. Kalau yang 6 channel kalau nggak salah 1.300.000 ya, selisih 200 sih. Mendingan kalau teman-teman punya budget lebih ya beli yang apa ya, 16 channel karena udah keren nih. Itu jujur aja equalizernya itu flat tadi. Itu kalau saya gember, saya fullkan, wah suaranya udah mentok, udah gak karuan teman-teman.
Jadi menurut saya mixer ini sangat bagus, sangat keren. Oke ya, kita saya tutup pakai musik genanu Jawa gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.